Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Rafika Miladiah akan menjelaskan sedikit tentang kritik hermeneutika ataupun pendapat analisis saya mengenai pemikiran dari beberapa tokoh yang akan saya jelaskan berikut ini. Selamat menyimak. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Fadlur Rahman, yang penjelasannya ada di slide selanjutnya. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai Fadlur Rahman, kita perlu mengetahui sisi historis dari beliau. Nah, beliau mempunyai latar belakang yang dilahirkan dari sosok pemuka di daerahnya. Kemudian menyelesaikan studinya di Punjab. Maka, dari sanalah ia menjadi sangat kritis. Karena apa? Karena Rahman tidak hanya belajar filsafat Islam saja, melainkan juga mendalami bahasa-bahasa Barat, yang mana hal itu sangat membantunya dalam menelusuri literatur keislaman yang ditulis oleh orientalis. Dan tidak cukup hanya dengan itu, beliau juga berhasil lulus di beberapa univ terkenal, seperti Oxford University dan lain-lain. Kemudian hal itu yang membuatnya memiliki faham akan orientalis dan berani mengkritik mereka serta menegaskan bahwa dirinya merupakan tokoh modernisme umat Islam, sehingga menghasilkan pemikirannya sendiri mengenai orientalis Quran. Setelah berkelana, maka ia pun kembali ke Pakistan. Namun ia kurang diterima akibat pemikirannya yang kritis, serta memicu pertentangan dengan pandangan kalangan tradisionalis serta fundamentalis, dan kontroversi yang berkepanjangan. Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Chicago. Masuk pada penerapan. Kali ini saya mengambil tentang penghalalan bunga bank. Langkah pertama yakni melihat makna ayat-ayat yang berhubungan dengan riba, seperti surat Ar-Rum ayat 39 dan An-Nisa ayat 141. Kemudian langkah kedua yakni menelusuri konteks mikro dengan melihat asbabun nuzul yang kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Persoalan aktual riba pada saat itu merupakan suku-suku Arab yang terbelenggu oleh riba atau burdened by incurable riba debts, mengancam akan menimbulkan kerusuhan atau threatening to cause trouble. Dan saat itu peranata riba dikutuk sekeras-kerasnya sebagai bentuk penghisapan darah yang terkutuk. Adapun ancaman-ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya adalah dipermaklumkan atas orang-orang yang tidak mau menghentikan riba. Ketika sebuah alasan untuk perintah pasti tidak secara eksplisit dinyatakan, adalah sulit untuk memperkirakan maksudnya. Itu tadi merupakan gerakan pertama. Nah, sedangkan gerakan kedua untuk penerapan masa sekarang, yakni menghalalkan bunga bank dengan alasan bahwa suatu sistem ekonomi dapat disusun di mana bunga bank bisa dihapuskan. Akan tetapi, keadaan saat itu tidak memungkinkan bagi konstruksi idealis tersebut. Selama masyarakat Islam belum direkonstruksi berdasarkan pola Islam, maka akan merupakan langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem finansial negara, serta bertentangan dengan spirit dan tujuan Al-Quran serta Sunnah jika bank bunga itu dihapus. Nah, untuk saat ini kita sudah masuk pada kritik tokoh Fadlur Rahman. Saya mendapatkan dari beberapa literatur yang mengemukakan pendapat Fadlur Rahman seperti ini. Yang pertama, studi Quran adalah problem pemahaman, bukan problem keaslian. Kemudian yang kedua, kesenjangan antara Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Islam dalam realitas sejarah telah melebar terlalu jauh sehingga perlu digabung kembali, serta dijalin dengan erat melalui suatu usaha yang sistematis dan menyeluruh. Dengan orientasi dan visi itu,
beliau mencoba mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Quran ke dalam kehidupan yang konkret. Hal itu ia tindak lanjuti dengan menggunakan teori ganda, yang mana langkah pertama yakni kita harus memahami apa arti teks, kemudian dimasukkan pada langkah kedua yakni mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Begitulah secara pandangan umumnya atau secara singkatnya. Baik, sekarang kita masuk pada analisis dalam kritik tokoh Fadlur Rahman. Nah, dapat kita ketahui dari pendapatnya mengenai Al-Quran dan pemikirannya, kami mengira bahwa yang dimaksudkan Fadlur Rahman, kita harus mengatasi penafsiran Quran tradisional dan harfiah serta beralih pada pemahaman akan spirit Quran, serta mengkaji lingkungan spesifik di mana ayat itu diturunkan, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip umum yang bersumber dari wahyu itu di saat sekarang ini. Jadi maksudnya itu, kita perlulah untuk menelaah atau flashback pada masa terjadinya atau masa turunnya ayat tersebut karena apa, seperti itu. Kemudian menurut saya, beliau itu menginginkan Al-Quran menjadi universal dan fleksibilitas, sehingga tidak bisa dipahami secara atomistik atau hanya analisis sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya, tetapi melupakan bahwa bagian-bagian itu tidak ada hubungannya. Akan tetapi, harus sebagai satu kesatuan yang terjalin, sehingga menghasilkan makna yang berarti. Tawaran mengenai double movement atau teori ganda di atas merupakan penjembatan yang logis menurut saya. Karena itu, termasuk penerapan dari hermeneutika. Hanya saja sempat ditolak karena penyampaiannya yang kurang tepat. Andai saja beliau menyampaikan dengan bahasa yang lebih bisa diterima, maka beliau merupakan pencetus pertama yang memiliki pemikiran modernisme di Pakistan. Nah, dari sanalah saya mengambil kesimpulan bahwa Rahman berusaha membangun kesadaran dunia Islam. Akan apa? Akan tanggung jawab sejarahnya melalui fondasi moral yang kokoh, serta berbasis kepada Al-Quran sebagai sumber ajaran moral. Kemudian kelebihan metode double movement ini terletak pada karakteristik penguatan aspek ideal moral, yang mampu menjadi jembatan dalam menjawab problematika seputar penafsiran, khususnya bagi masyarakat kekinian. Namun, di balik kelebihan pasti terdapat titik kelemahan, yang mana double movement ini memiliki tugas lebih untuk menjelaskan operasionalisasi konsep gerak ganda yang dimaksudkan secara komprehensif. Ketidaksempurnaan konsep ini terletak pada gerakan kedua, yang dirasa masih membutuhkan penjabaran tentang metode aplikasi yang sistematis. Ketidakjelasan mekanisme langkah penafsiran dalam gerak kedua ini akan membuka peluang terjadinya penafsiran yang bersifat subjektif. Jadi begitu teman-teman mengenai analisis dari Fadlur Rahman. Setelah kita membahas Fadlur Rahman, nah sekarang kita akan membahas tentang Abdullah Said. Simak ya teman-teman. Abdullah Said itu merupakan seorang sultan di Oman, dan beliau merupakan skolarsip yang produktif serta menulis beberapa artikel dan buku. Latar belakang pemikirannya adalah perkembangan masyarakat abad 21 yang semakin pesat, yang belum tentu Al-Quran bisa langsung menjawab persoalan mereka secara cepat, hingga menyebabkan lahirnya pemikiran tersebut. Sama halnya dengan Fadlur Rahman di atas, yang kita telah bahas sisi historis. Kemudian, kalau Abdullah Said, kita bahas tentang sisi teoritisnya. Yang mana yang pertama, Said itu mengakui bahwa sifat kewahyuan dan keautentikan Al-Quran yang ada saat ini. Kemudian dia juga menyetujui atau sependapat dengan Fadlur Rahman.
Dan yang ketiga, terdapat indikasi fleksibilitas makna pada masa Nabi, yaitu dengan adanya sab'atu ahruf dan teori nasakh. Metode dari Abdullah Said dalam kontekstualisasi Al-Quran adalah menempatkan makna Al-Quran sesuai dengan kondisinya, atau dalam bahasa lain menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kondisi zamannya. Kemudian penerapan konsep hermeneutika, yakni terdapat Al-Quran terikat tentang socio-historical konteks. Yang pertama, konteks sosial, lingkungan dan politik yang mempengaruhi bahasa Arab. Kemudian yang kedua, pesan-pesan yang diterima dan direfleksikan Al-Quran terhadap konteks pada waktu itu. Yang ketiga, praktek-praktek budaya dan nilai-nilai yang berhubungan dengan Al-Quran pada waktu itu. Dan yang keempat, bahasa-bahasa yang digunakan Al-Quran untuk mengekspresikan pesan-pesan moral dan cara menafsirkan setiap pesan yang dipengaruhi oleh budaya pada waktu itu. Kemudian, beliau juga menjelaskan bahwa makna sebagai sebuah taksiran, yakni taksiran di sini berarti refleksi atas kondisi internal Al-Quran. Menurutnya terdapat ayat yang sulit untuk ditemukan maknanya, yakni dalam 3 tempat. Ayat-ayat teologis, keagamaan, ayat-ayat kisah, dan ayat-ayat perumpamaan. Upaya untuk merenungkan Al-Quran terhambat karena selama ini fokus mufasir adalah mengungkap makna historis Al-Quran saja. Dan tradisi tafsir ini dominan dengan penelusuran filologis dan gramatikal Al-Quran. Padahal, aspek ini membantu menentukan wilayah dari ayat-ayat etiko-legal. Adapun langkah kontekstualisasi dari Abdullah Said adalah, yakni yang pertama, menemukan dunia teks. Kemudian langkah yang kedua, mengkaji apa yang diinginkan Al-Quran tanpa dikaitkan dengan penerima wahyu dan kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga, mengaitkan teks pada penerima wahyu pertama Al-Quran atau makna teks bagi penerima wahyu pertama. Adapun kritik analisis, yakni Abdullah Said menginginkan modernisasi dalam penafsiran agar terciptanya relevansi pada masa mendatang. Kemudian, beliau juga memiliki kecenderungan pemikirannya yang hampir mirip dengan Fadlur Rahman, namun ada beberapa penambahan seperti etiko-logikal. Dan perumusan hierarki atau nilai dalam etiko-logikal teks berguna dalam menentukan mana nilai yang berubah dan tetap, selanjutnya menunjukkan universalitas atau partikularitas sebuah ayat tertentu. Dan menurut saya, Abdullah Said itu menerapkan kontekstual dalam pemikiran hermeneutikanya dan membutuhkan penafsiran birra'yi. Penerapan socio-historical konteks tidak dapat diterapkan pada semua ayat. Nah, dengan adanya metode ini, berarti membatasi Said untuk melakukan ijtihad. Kemudian dalam bukunya juga dijelaskan bahwa interpreting the Quran tidak terdapat contoh aplikasi bagaimana teks etiko-logikal diinterpretasikan, yakni dengan metode yang beliau tawarkan. Namun di sana hanya memuat argumen tentang sosiohistoris untuk melakukan interpretasi terhadap teks Al-Quran yang bisa direalitaskan pada masa sekarang. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tokoh, biografinya juga menyinggung sedikit, kemudian ada contoh penerapan, kemudian juga ada kritik analisis. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari saya, dan saya Fida Rafika Miladia mohon undur diri dari presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.